Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imaduddin sebut perdebatan nasab telah selesai. Habib bukan keturunan Rasulullah. Iki ukit ternyata. Nggak tahu saya ini kalau kita pakai Idris. Masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres. Udah selesai ya Wahid, gimana suruh ngomong lagi? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudon monggo. Perdebatan soal nasab Ba'alawi telah selesai. Ini disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saat menghadiri haul Kiai Haji Mahfud Hasbullah di Ponpes Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen. Sebab menurut Imad, di kursus itu sudah mencapai kepada kesimpulan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diyakini oleh umat selama ini. Imaduddin menyampaikan, Ahmad bin Isa yang selama ini diklaim sebagai ayah Ubaidillah atau leluhur Ba'alawi memang terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah dari sumber data yang ada. Tetapi ia tidak menemukan bukti bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa yang menyambung ke Rasulullah. Tidak ada kitab sezaman atau yang berdekatan yang membuktikan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah memiliki anak bernama Ubaidillah. Tidak adanya kitab sezaman atau yang berdekatan dengan memberitakannya soal sosok Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi adalah hasil cangkokan. Alih-alih kitab sezaman, Imad justru menemukan fakta bahwa penyebut Ubaidillah sebagai anak Isa dan seterusnya sampai ke Rasulullah baru ditemukan pada kitab yang ditulis di abad ke-9 Hijriah. Padahal selama kurang lebih 550 tahun sejak Ahmad bin Isa wafat, nama Ubaidillah tidak pernah diberikan dalam kitab nasab maupun sejarah. Nih kitabnya nih satu, Dek, yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab. Dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad ke-5, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad ke-5, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba-Toba. Abad ke-5 Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Hingga dalam perjalanannya sampai sekarang, berawal dari berita yang ditulis dalam kitab karangan internal Ba'alawi pada abad ke-9 Hijrah itu, klan Ba'alawi yang kemudian bergelar Habib menjadi masyhur di masyarakat sebagai keturunan Nabi, termasuk di Indonesia. Namun di tahun 2025 ini, Imad mengaku telah menyudahi polemik nasab Ba'alawi ini. Benarkah demikian? Namun, kenapa di ceramahnya Ki Imad masih menyindir soal Ba'alawi dengan membandingkan sebagai emas yang akan dijual? Bagaimana cara kita mencintainya, menjaga Indonesia tetap aman dan tentram, menjaga Indonesia tetap aman dan tentram. Makanya saya udah 1 bulan tidak mau diundang ceramah. Ini kalau bukan ya Jabar ya Koharnya Yai Wahib ini nggak datang ini. Itu yang di Pasuruan, saya sampai kemarin ditanya terus itu belum ngomong iya mau datang. Kenapa? Kita ingin menjelang pelantikan presiden dan pilkada ini semuanya nyaman, aman, damai, tentram.
Cuma Yai Wahid Mahfud ini ya Jabar ya Qahar, saya terus saja mungkin. Akhirnya dapat berkah Pasuruan juga bisa saya datang ini. Tapi yang lain tidak ini. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang belum paham apa itu kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah adalah kajian ilmiah bahwa sebuah pengakuan perlu pembuktian. Orang mengaku dia bisa ngangkat semen 2 sak. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo angkat semennya. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Semen 2 nggak bisa diangkat. Betul apa tidak? Kalau orang pakai kalung, kalungnya gede 500 gram. Ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya, saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga, Pak Bupati. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin. Marah dia, ngamuk di situ. Hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas, adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 gram. Gimana itu? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Paling begini. Silakan jual kepada yang lain. Yang mau husnudzon, nggak mau meriksa ini suratnya, kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener nggak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tong Cheng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45 di sini toko emas semuanya masih keluarga. Gak ada yang namanya Tong Cheng, gak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarzan katanya. Itu yang mau neliti. Terus, tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih? Suratnya siapa tahu isinya bener, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu nih kalung emas bener. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa, tukang emas kan punya, gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa palsu, udah suratnya palsu,
ternyata emasnya juga palsu. Lalu kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000 kali 500 hampir 1 miliar, itu 600 jutaan. Silahkan yang mau beli dengan harga itu, walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silahkan. Ada yang udah, saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnuzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta, tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi, karena kalau menjual ke yang lain ini hukumnya bisa nipu. Apalagi kalau dia sudah memeriksa, tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda katanya. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu ngejajal yang lain bener. Ngejajal emasnya Neng Siti bener, ini emas asli. Ngejajar Pok Mina bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silahkan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Ji, ini ukit ternyata. Nggak tahu saya ini kalau kita pakai Idris, masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres, udah selesai ya Wahid. Gimana suruh ngomong lagi? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudon monggo, yang mau berdasarkan tadi itu tukang emas yang memeriksa di pasar Kebumen yang sudah tidak ada toko Saputra Rimba tuh, dan sudah dimasukkan ke laboratorium ternyata ini bukan emas, ya monggo. Yang nggak habis pikir ini yang punya emasnya ini, tukang emas disepak-sepak tadi. Ini yang terjadi bapak-bapak. Nanti kita kembangkan itu di forum tanya jawab dengan mantan ketua PCN Kebumen. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Semoga Allah segera bisa membuka takbir kepalsuan ini, membuka yang benar, dan segera menenggelamkan yang batil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.